Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan semoga pula tetap dalam keadaan iman dan Islam. Pagi ini ada sebuah video yang saya dapatkan dari beranda seorang teman. Videonya singkat tapi sangat menarik, yakni video tentang bagaimana konstruksi kerangka manusia disusun. Di video tersebut atau di video ini digambarkan secara sederhana bagaimana struktur tulang-tulang kita dibentuk, mulai dari jemari kaki, kemudian telapak kaki, tumit, kemudian terus ke atas ke tulang kering, paha, pinggul, dan kemudian ke bagian tulang belakang, dada, dan sampai pada tengkorak manusia. Video tersebut mungkin tidak secara detail menggambarkan bagaimana prosesnya, tapi dari video ini saja sudah cukup bagi kita bagaimana kita menyaksikan keagungan penciptaan Allah, di mana ketika tulang itu dibentuk, dilapisi dengan berbagai lapisan, dilengkapi dengan sendi-sendi, dengan struktur yang sangat detail, lengkap, dan sempurna. Itu baru dari struktur tulangnya saja. Secara biologis, anatomi manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ itu sendiri. Dari sini kemudian kita bisa tafakur bahwa tidak mungkin struktur tubuh kita, struktur tubuh manusia yang sedemikian sempurna ini terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin kemudian tulang kita bisa merancang sendiri komposisinya, merancang sendiri strukturnya, merancang sendiri panjang pendeknya, merancang sendiri bagaimana fleksibilitasnya. Sangat tidak mungkin dan mustahil sesuatu yang sedemikian sempurna diciptakan atau terjadi dengan sendirinya. Dari sinilah kemudian kita harusnya sudah bersyukur karena menyadari bahwa dalam penciptaan tubuh kita ini saja kita menyaksikan demikian hebatnya, demikian agungnya Allah merancang, membentuk, dan menciptakan kita sehingga seperti sekarang ini. Belum lagi secara sistem software, manusia dilengkapi dengan berbagai rasa. Dalam diri kita ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa sesal, ada rasa kesal, ada rasa cemburu, dan lain sebagainya. Di lain sisi, kita juga dilengkapi dengan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, rasa sabar, rasa syukur, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kerangka yang berupa hardware, yang berupa organ-organ yang ketika dipisahkan itu akan hanya merupakan sebuah benda mati, tapi ketika dikonstruksi, disatukan oleh Allah menjadi sesuatu yang hidup sebagai manusia. Adakah kemudian yang menyangkal bahwa ini adalah ciptaan Allah? Bagaimana mungkin kemudian orang yang berakal sehat menyatakan manusia itu tercipta atau terjadi dengan sendirinya tanpa desain, tanpa rancangan, dan tanpa skenario Allah yang maha sempurna? Sementara kalau kita mau bentuk, menggambar teddy bear saja, kita harus mengkonsepnya dulu, mengukurnya dulu, mengira-ngira seperti apa. Tapi kalau kemudian masih ada manusia yang berpikir manusia itu terjadi dengan sendirinya, manusia itu terjadi secara kebetulan, manusia itu terjadi karena proses alamiah, proses biologis saja, itu mungkin karena akal dan pikirannya sedang sakit. Karena tidak mungkin sesuatu yang
kita saksikan lewat video ini saja menunjukkan betapa sempurnanya rancangan, desain, dan ciptaan Allah dalam tubuh kita saja. Belum lagi dalam semesta ini, belum lagi dalam benda-benda, belum lagi dalam hewan dan lain sebagainya, belum lagi kemudian ketika kita berbicara tentang sistem tata surya. Dalam tubuh kita yang sangat terbatas ini saja, ilmu Allah, akal Allah, keagungan Allah tidak terbatas. Seorang profesor yang mengkaji rambut saja itu memerlukan berpuluh-puluh tahun, memerlukan beribu-ribu referensi untuk menemukan kenapa rambut itu harus hitam, kenapa kemudian memutih, bagaimana gennya, bagaimana kemudian rambut itu bisa memanjang, bagaimana rambut itu kemudian rontok dan lain sebagainya. Ketika seseorang menggeluti tentang mata saja, bagaimana optik mata ini bisa melihat benda di sekitarnya, bagaimana kemudian cahaya yang dipantulkan bisa sampai ke mata, bagaimana mata berkedip, bagaimana kemudian mata bisa sakit, bagaimana kemudian metode penyembuhannya, bagaimana bulu dan alis mata ini melindungi mata kita dari kotoran, bagaimana kemudian mata ini bisa melirik ke kiri dan ke kanan. Itu semua sekali lagi tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti sudah didesain, pasti sudah direncanakan, dan pasti sudah dirancang, dan itulah Allah. Allah lah yang menciptakan semuanya, tidak ada yang lain. Kemudian ketika manusia berbicara tentang kuku saja, itu akan memungkinkan seorang yang mempelajari kuku, seujung kuku saja, itu akan menjadikan seseorang itu bisa bergelar profesor. Jadi sekali lagi, dengan ayat Allah yang Allah tunjukkan melalui video yang sangat sederhana ini, harusnya menjadikan kita makin yakin, makin sadar, makin beriman bahwa memang di dunia ini, bahkan dalam diri kita ini, tidak terjadi secara kebetulan, tidak terjadi secara spontan, tidak terjadi kemudian tanpa ada skenario, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mendesain, tanpa ada yang menggerakkan atau mengarahkan. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bang Sultan yang sudah berbagi videonya. Ini seperti menampar saya, mengingatkan saya untuk kembali lagi tapak lebih dalam, mengingatkan saya khususnya dan kita semua bahwa kita tidak boleh lagi berpikir atau berhalusinasi bahwa semua yang ada di Indonesia ini, di dunia ini terjadi dengan kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan, tidak ada satupun yang terjadi dengan sendirinya. Itu adalah karya Allah, ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum